Selamat datang di SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto merupakan sekolah Islam swasta terbaik yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdiri pada tahun 2008 di bawah naungan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sekolah kami berlokasi di Jalan Profesor Dr. Suharso, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia. Saya, guru di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, mengajar mata pelajaran kimia kelas 11. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mapel kimia pada materi pergeseran keseimbangan kimia kelas 11 SMA. Berikut adalah praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Ibu ya. Sekarang pembelajaran kimia seperti biasa. Oke, sebelumnya sudah siap untuk pembelajaran kimia, Mbak? Siap. Sudah bersih semuanya? Sudah ya, udah piket ya kemarin ya. Oke. Kemudian berarti saya minta bantuan untuk ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Silakan Mbak, disiapkan. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, ada yang nggak masuk Mbak? Nggak ada yang nihil ya? Oke, berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sehat semua di sini? Sehat. Oke. Kira-kira Mbak, hari ini kita mau belajar apa? Ini ya. Materinya kira-kira bapak apa Mbak? Keseimbangan nih ya. Bentar ya. Iya betul. Masih belajar tentang kesetimbangan kimia. Kita masih belajar tentang keseimbangan kimia. Kemudian tapi yang kita pelajari hari ini adalah pergeseran keseimbangan kimia. Sebelumnya Ustazah mau bertanya, kemarin sebelum pembelajaran hari ini, minggu lalu pembelajarannya apa Mbak? Materi tentang apa? Reaksi apa? Iya, reaksi reversibel sama? Irreversibel. Terus mau hitung harga kaca nggak kemarin? Iya. Harga kaca rumusnya apa Mbak? Masih ingat? Produk per konsentrasi reaktan. Iya betul. Konsentrasi produk per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ya, sip. Nah, ini ada indikator pencapaian pembelajaran hari ini untuk beberapa indikatornya seperti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan, kemudian sama menganalisis faktor-faktor keseimbangan pergeseran itu dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang pergeserannya, sekarang kita belajar tentang menganalisisnya untuk keseimbangan kimia itu pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Ini ada video pembelajaran yang akan mengingatkan kalian pada materi sebelumnya. Masukkan dulu
etilen biru beberapa tetes. Warna larutan menjadi biru. Lalu kita lihat reaksi. Kita lihat memungkinkan bahwa produk akan kembali lagi menjadi reaktan. Reaksi seperti ini membuktikan bahwa reaksi berjalan langsung secara dua arah. Dan reaksi seperti ini dinamakan reaksi reversibel. It's a chemical reaction. Now you probably can't see it, so I'll go a little bit closer to the camera. There's condensation at the top of the tube. Kelihatan warna That's apa Mbak itu, Mbak? You can test for Putih ya. that. Putih ya. I add white copper to sulfate, CuSO4, and a few drops of water, and it goes from white to blue. Untuk pemanfaatan kesetimbangan kimia kira-kira untuk apa, Mbak? Ya, biasanya ada beberapa seperti proses pembuatan amonia seperti itu. Ya, ini contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada proses pembuatan amonia yang biasanya digunakan dalam pembuatan pupuk amonia itu. Nah, kalau amonia itu dicium, tadi di sini harus dicium. Kira-kira bau amonia itu seperti apa, Mbak? Bau gas, biasanya kalau kalian buang gas, itu baunya seperti itu, jadi baunya nggak enak. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bau gas, mengeluarkan gas, nanti kan berarti keluarin memproduksi amonia kayak gitu ya. Itu biasanya emang ciri khas dari bau amonia itu sendiri, Mbak. Nah, sekarang pretest ya, Mbak ya. Iya, aduh, silakan Mbak, nggak apa-apa menggunakan HP kalian, kemudian dibuka ya. Ya, bisa dibuka? Sudah bisa masuk? Sudah, oke, sudah ya. Silakan dikerjakan ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Oke, untuk mempermudah nanti semoga setelah pretest ini kalian bisa berkelompok sesuai dengan perolehan nilai gitu ya, Mbak ya. Nanti sudah bagi sesuai dengan nilai yang kalian peroleh gitu ya. Sudah tak lihat dulu nilainya berapa. Sekarang kalian boleh membuka LKPD kesetimbangan kimia gitu ya. Nah, untuk penilaian kali ini itu seperti biasa kita akan belajar dengan cara berkelompok seperti itu, dan kalian bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Nah, kemudian penilaiannya sama, Mbak. Ada penilaian secara soal, kemudian sikapnya kalian selama berkelompok, kemudian saat kelompokannya, kemudian saat otomatis apa? Kalau sudah kelompok apa, Mbak? Iya, saat presentasi. Nah, itu ada penilaiannya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, di sini ada yang mau bantu Ustazah untuk membacakan orientasi masalahnya? Silakan angkat tangan. Iya, boleh. Terima kasih, Mbak. Gua Jati Jajar adalah sebuah tempat wisata situs biologi yang terbentuk dari proses alamiah yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gua yang keseluruhannya terbentuk dari kapur ini memiliki panjang 250 meter, lebar rata-rata 15 meter, dan tinggi rata-rata 12 meter. Untuk yang lanjutan permasalahan yang kedua, silakan. Ada yang bisa bantu Ustazah lagi? Soalnya namanya. Ya, boleh. Terima kasih. Ini menawarkan keindahan pemandangan sekaligus penjelajahan di dalam gua. Saat masuk ke gua, kita dapat menikmati keindahan ornamen gua seperti stalaktit dan stalagmit. Stalagmit ya. Salah dulu ya. Terus Keindahan menyebabkan reaksi keseimbangan stalaktit dan stalagmit CO2 aqueous menjadi CaCO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas yang bahannya sama dengan 3 kilojoule per mol. Perkembangan wisata alam menarik wisatawan dari berbagai kalangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga sekitar seperti kawasan wisata. Meskipun demikian, ketika jumlah wisatawan terlalu banyak atau over capacity dapat membahayakan keutuhan dan kelestarian gua. Bagaimanakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian situs biologi tersebut? iya, terima kasih Mbak Zara udah membacakan ya. Boleh ubah untuk keduanya, Mbak.
membawa anchor, namanya anchor ya? Apa sih? News anchor ya? Ada yang cerita-cerita seperti itu, Mbak? Oh tidak, belum ada ya? Kebanyakan dokter masih. Silakan memikirkan rumusan masalahnya. Kira-kira apa yang mau dirumuskan masalahnya? Kemudian, oke, karena Ustaz sudah melihat hasil dari pretestnya, maka sudah bisa berkelompok dan berdiskusi sesuai dengan kelompok tadi ya, yang apa namanya hasil dari pretest tersebut. Nah, untuk kelompok 1 ada Mbak Agnes dan lainnya. Kemudian biasa berarti ada 6 kelompok ya Mbak ya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian menjadi kursi yang dibagi mejanya 4 kayak gitu Mbak. Oke? Ya. Kemudian silakan buka LKPD-nya. Kemudian tadi kan kalian sudah merumuskan masalah di benak kalian ya Mbak ya. Ya silakan didiskusikan di kelompok kalian, kira-kira mau rumusan masalahnya apa seperti itu. Ya, silakan Mbak. Kira-kira rumusan masalahnya mau apa? Saya mau tanya, kelompok 1 yang mana Mbak? Kelompok 1? Iya, kalau mau rumusan masalahnya apa Mbak? Apa hubungan salafit sama salafit dengan keseimbangan kimia? Oh, apa hubungan salafit dan salafit dalam keseimbangan kimia? Iya, boleh. Oke. Kalau kelompok 2? Kelompok 2 mana? Iya, apa Mbak? Apa hubungan dua jati-jatinya sama pelajaran kimia? Oh, apa hubungannya gue jadi jajar sama pelajaran kimia? Ya, pertanyaan bagus ya, tepuk tangan Mbak. Ya. Apa hubungannya kira-kira ya? Ya lanjut, kelompok 4. Faktor apa yang mengaruhi keutuhan kelestarian alam tersebut dengan hubungan kimia? Oh iya, apa yang mempengaruhi keutuhan kelestarian tersebut dengan hubungan kimia. dengan hubungannya dengan kimia. Jadi di antara masing-masing itu sudah pintar untuk membuat rumusan masalah, boleh. Berarti itu sudah di ACC sama Ustazah, tidak masalah. Nanti silakan kalian merumuskan masalahnya lagi gitu ya, sebanyak yang kalian inginkan. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan berkelompok seperti biasa. Kemudian di sini ada untuk memahamkan materi, di sini ada LKPD, kemudian materi buatan dulu sama e-booknya. Kalian bisa membuka di antara 3 ini untuk mempermudah kalian. Untuk LKPD-nya silahkan dibuka menggunakan barcode, kemudian dikerjakan di situ. Oke? Nah, untuk mempermudah dalam pekerjaan kelompok, nah jadi kalau misalnya ini sudah printkan, biar kalian itu mudah dalam berkelompok gitu ya. Silakan Mbak. Ya apa? Nah seperti biasa nanti outputnya adalah presentasi ya Mbak ya. Kumpulkannya ke email Ustazah. nfr.nurfitriani@gmail.com. Ini atas nama siapa? Kelompok Mbak? Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, ada Belva ya. Belva nomor absennya berapa Belva? 20. Ya, ditambah tadi ya pertanyaannya ya. Coba di sini kalau misalnya CA H CO ditambah CO2. Nah, delta H-nya negatif. Iya. Coba kalau misalnya sambil dibaca untuk yang bagian apa mana Mbak? Sama bagian ininya, materinya. Di bagian materi itu menyebutkannya tadi udah dibaca Mbak ya? Oh, udah dibaca. Oke. Kalau misalnya suhu, saya tanya, kalau suhunya dinaikkan di bagian ini gimana Mbak? Suhunya dinaikkan di bagian produk. Kenaikan ke arah positif, berarti ininya yang kesini ke arah positif gitu. Kalau misalnya Ustazah ternyata punya reaksi A ditambah B jadinya C, tapi delta H-nya misalnya positif. Nah, kira-kira kalau Ustazah suhunya ditambahkan kemana Mbak? Ke kanan, karena yang
Iya, ini semuanya betul. Ini negatif. Kalau positif apa Mbak? Negatif. Eksoterum apa endoterum? Oh iya betul, endo. Kalau yang negatif eksoterum, betul. Jadi kalau misalnya usapunya suhunya ditambahkan, berarti ke arah endoterum. Berarti yang berkurang yang mana? Reaktan. Oke, sip, betul. Sampai sini paham? Oke, silakan dilanjutkan untuk pekerjaannya. Berkurang apa bertambah? Etanol yang mana? Oh iya, bertambah. Oh, menambah konsentrasi karbon dioksida ya. Bagaimana? Produk apa reaktan? Produk. Oke, kalau konsentrasi ditambah, tadi berdasarkan yang kalian baca, kira-kira bergesernya berlawanan atau ke arah itu sendiri? Berlawanan. Oke, kalau berarti bertambahnya ke arah sini ya? Berarti otomatis ke arah sini ya Mbak ya? Sebelah kiri. Ini benar ya? Produk reaktan. Ke arah reaktan, betul. Ya, jadi proses pembentukannya ini tuh berkurang. Jadi stalagmitnya otomatis berkurang juga kan? Maksudnya kan ini bergeser ke arah mana nih? Ke sini kan? Nah, ini kan otomatis berkurang kan? Berkurang. Kalau yang ini bertambah. Nah, sedangkan pembentuk si gua itu umumnya adalah yang bentuk solid ini kan? Nah, jadi guanya malah jadi berkurang. Ininya solidannya. Karena apa namanya? Karena sudah terlalu lama ya, Mbak ya. Kita boleh ice breaking terlebih dahulu, oke? Ya. Nah, ice breakingnya per kelompok. Mau apa, Mbak? Umum aja apa gimana? Apa makanan? Umum. Umum ya, kita coba umum ya. Belum ya? Jason U. Siapa Jason U? Siapa? Ada kan di sini ngomong ini, Mbak? Iya, bukan kalian kan ya? Kita. Oh, kalian. Ya, berarti bisa masuk ya. Kan semuanya sudah masuk. Sudah masuk? Iya, masuk. Oh iya. Iya, bisa ya? Susah nggak sih kayaknya? Ada kasih itu. Oh, pintar ini gambarnya. Iya. Loh, kok pada bisa sih? Pintar gambarnya. Makasih. Cukup ya, Mbak ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang mana ini? Saatnya presentasi. Ya, silakan. Ustazah minta bantuannya Mbak Agnes untuk mengacak siapa yang kira-kira maju terlebih dahulu. Iya, Mbak Hasna. Oke, silakan Mbak. Semangat ya Mbak ya. Ini Ustazah punya penilaian kelompok jadi penilaiannya nggak cuma dari Ustazah gitu ya. Silakan menilai ininya. Oke. Apa namanya? Siap-siap bertanya gitu ya Mbak ya. Ya, pertanyaannya bebas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi bareng kelompok kita tentang materi kesetimbangan. Oke, teman-teman, apa sih itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk bertemu dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring waktu. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi 2, yaitu reaksi kesetimbangan kimia terdiri atas kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Berikut contoh kesetimbangan di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa lihat foto di sini. Ini gua apa ya tadi? Jajar. Terus apa sih hubungannya
bagian produk. Berarti kesetimbangan bergeser ke arah mana, terus yang berkurang adalah reaktan, yang bertambah adalah produknya. Terakhir kesimpulan, jadi kesimpulannya sesuai dengan faktor dalam kesetimbangan yaitu konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan tekanan. Baik, terima kasih. Dan dari kami mohon maaf dalam kesalahan. Apakah ada pertanyaan? Proses pembuatan stalaktit sama stalagmit itu bisa ditambahin katalis itu enggak? Pergeserannya nggak perlu katalis. Jadi gimana Mbak? Coba dirangkai katanya kalimatnya, coba dirangkai. Berarti untuk keseimbangan untuk pembuatan stalaktit dan stalagmit, Jadi untuk pembuatan stalaktit dan stalagmit nggak perlu katalis karena tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. iya. Jadi apa namanya? Karena katalis itu ini ya Mbak ya. Apa namanya biasanya dalam prosesnya industri gitu dia butuhnya katalis. Tapi kalau misalnya ini kan secara alam ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Iya. Kalau masukan dari Ustazah mungkin apa Mbak? Tulisannya tadi ada yang typo ya? Iya. Oke. Silakan beri aplaus untuk kelompok ini Mbak. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami tentang kesetimbangan kimia. Yang pertama ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama bagaimana pelestarian situs geologi tersebut dan pengaruh kesetimbangannya, yaitu dengan cara membatasi jumlah pengunjung situs geologi tersebut untuk mencegah bertambahnya konsentrasi CO2 dan bertambahnya suhu. Terus ada hal yang kedua, yaitu apa hubungan stalaktit dan stalagmit dengan kesetimbangan kimia. Hubungannya adalah stalagmit terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang berendapkan pada larutan air mineral. Batu kapur adalah batuan kalsium karbonat yang dilarutkan oleh air yang mengandung karbon dioksida sehingga membentuk larutan kalsium bikarbonat. Nah, di sini ada tabel tentang pelakuannya, terus kesetimbangan bergeser ke arah mana, akibat yang berkurang dan akibat yang bertambah. Dan itu juga ada di atasnya tuh ada reaksinya. Bisa lihat di sini. Di sini ada contoh penerapan pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Contoh penerapan pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang kedua itu ada reaksi dalam darah yang terlalu basah. Reaksi yang terjadi dalam darah sebagai berikut: L2 ditambah H2O jadi H2CO3 jadi CO3 ditambah H+. Apabila seorang mengalami alkolisis, artinya kandungan basa pada reaksi dalam darah orang tersebut berkonsentrasi tinggi atau kekurangan asam, berkurangnya konsentrasi asam tersebut dapat menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan sehingga laju reaksi dalam darah tidak stabil dan jumlah H2CO3 yang dihasilkan akan berkurang. Untuk mengembalikan reaksi menjadi normal, kita perlu menambahkan konsentrasi CO2, konsentrasi asam pada darah agar kesetimbangan kembali bergeser ke arah reaktan dan reaksinya menjadi stabil. Penambahan konsentrasi CO2 dan kenaikan suhu dapat disebabkan oleh banyaknya pengunjung dalam gua karena manusia menghasilkan CO2 ketika bernapas dan mengeluarkan uap air yang menyebabkan suhu sekitar bertambah. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara membatasi pengunjung gua atau membagi pengunjung dalam beberapa kloter untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan stalaktit dan stalagmit. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada. Tadi kan ada kasus alkolisis gitu ya, itu harus tambahin H+ atau asam gitu. Nah, cara penambahkan H+ itu ke ya di darah alkolisis itu caranya gimana? Kalau di dalam tubuh kita tuh ada
2. Oke, sampai sini pertanyaan cukup? Iya, kalau masukan dari Bu Sada mungkin ada beberapa reaksi yang masih salah ya. Iya tadi ya, belum ada solidnya yang bagian apa tuh? Tadi mana ya? Nah ini CaHCO3 2 kali. Nah aqueousnya belum dipindah ke sebelah sana. Iya. Oke, ya silahkan beri aplaus Mbak. Kalau terakhir untuk maju langsung aja. Oke, lanjut Mbak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesetimbangan kimia. Jadi reaksi kesetimbangannya itu ada CaHCO3 2 aqueous menjadi CaCO3 solid plus H2O plus CO2 terus delta H-nya itu negatif. Nah jadi ini buat tabel perlakuannya ada kesetimbangan bergeser kemana, terus akibatnya apa, akibatnya berkurang apa, terus yang pertama apa ya. Faktor-faktornya yang pertama ada suhu, lalu konsentrasi, lalu suhu, lalu ada tekanan, lalu ada volume. Ini berdasarkan penyelidikan kelompok yang telah dilakukan, bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi karbon dioksida dan suhu pada pergeseran kesetimbangan kimia pada stalaktit dan stalagmit? Jawabannya, jika karbon dioksida bertambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi jumlah pengunjung, dan apabila suhu bertambah, maka reaksi akan bergeser ke arah endoter atau memiliki delta H positif. Oke, sebelum menutup kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu tadi ada 5: suhu, konsentrasi, tekanan, sama volume. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya Mbak Agnes, silakan. Jadi kan tadi katanya kalau CO2-nya kebanyakan ya, ditambah itu bakal mempengaruhi stalaktit sama stalagmitnya. Nah itu pengaruh buat stalaktit dan stalagmit itu emang ntar mereka tuh bakal kenapa sih, hancur atau gimana? Oke. Jadi dari reaksi itu aku tulis dulu ya. Ya. Gimana? Di sini nggak apa-apa. Dua kali aqueous. Terus aku sembuh. Iya. Oh bener. Udah. Nah kan tadi CO2-nya itu bertambah kan. Kalau semisal CO2-nya bertambah, reaksinya bakal bergerak ke arah sebaliknya, yaitu ke arah reaktan. Gitu. Nah sedangkan stalaktit atau stalagmit itu ini. Jadi ini tuh akan berkurang dan ini yang bertambah. Jadi komponen stalaktit sama stalagmitnya itu bakal berkurang gitu. Nah, Ya. atau ada yang perlu ditambahin? Oh iya, nggak ada. Ya, cukup sampai sini. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Jadi nanti kalau misalnya stalaktit dan stalagmitnya itu bentuk padatannya jadi berkurang, gitu kan? Kalau solid itu bentuknya apa Mbak? Keras. Keras gitu ya, bentuknya padatnya. Oke. Beri aplaus untuk kelompok ini Mbak. Ya, oke. Silakan ditutup Mbak, boleh? Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan memberikan penguatan materi. Tepuk malam. Makasih ya. Ulangi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Udah, nanti udah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita. Ya, kita penguatan materi dari Ustazah untuk asas material itu ya, jika pada sistem keseimbangan diberikan satu aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut terjadi sekecil-kecilnya. Kemudian untuk faktor-faktor pergeseran keseimbangan itu sendiri ada konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu.
gitu ya. Beserta kalau katalis itu untuk biasanya pergeseran keseimbangan. Kalau katalis itu mempercepat reaksi keseimbangan itu berlangsung tanpa memulai pergeserannya, gitu ya. Kalau pergeseran itu kan ngegeser ke kiri, ke kanan seperti itu. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Zara ya, kalau misalnya suhu, kita misalnya konsentrasi ditambah maka bergesernya ke arah lawan. Sebaliknya, kalau konsentrasinya berkurang maka tetap di reaksi tersebut. Oke, sampai sini? Iya. Kemudian kalau misalnya Ustazah suhunya dinaikkan. Tadi ini delta H-nya apa, Mbak? Negatif. Oke, delta H-nya negatif. Berarti kalau suhunya ditambahkan bergesernya ke arah mana? Reaktan, betul. Kenapa? Karena di sini merupakan daerah endoterm. Kemudian yang di sini eksoterm. Jadi kalau suhunya ditambah maka bergesernya ke positif. Berarti ke arah reaktan. Ke sini berarti produk. Oke, sampai sini? Iya. Kalau misalnya suhunya dikurangi berarti daerah produk yang bertambah. Iya, sip. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gue jati jajar? Silahkan. Siapa yang mau memberikan ini buat Ustazah tanggapan yang tadi ambil hasil dari presentasi dari teman-teman, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gue jati jajar? Silahkan angkat tangan. Boleh siapapun. Ya, Mbak Belva. Untuk mengatasi permasalahan gue jati jajar itu bisa dengan mengurangi pengunjungnya atau bagi pengunjungnya jadi beberapa kloter untuk mengurangi mencegah bertambahnya CO2 dan naiknya suhu di gue jati jajar. Oh iya, betul. Sama menambahkan uap air gitu ya. Tadi juga uap air berpengaruh. Kira-kira ini lagi nggak ada tahapan lain nggak selain hal tersebut? Ini adalah penambahan oksigen. Iya, tapi tepuk tangan untuk Mbak Belva udah memberikan ini. Lanjut. Berarti karena pembelajarannya sudah selesai, Ustazah mau tanya kesimpulannya apa Mbak? Berarti tadi. Ya, silakan katakan kesimpulan dari pembelajaran baik dari faktor ataupun bagaimana cara mencegah menyelesaikan permasalahan dua. Jadi silakan anak-anak. Ya, Mbak, silakan. Faktornya faktor yang mengalami keseimbangan itu tadi ada tekanan, suhu, konsentrasi, sama produk. Iya, terus untuk ininya penyelesaian permasalahannya Yang tadi kata Belva Iya. mengurangi CO2 itu bisa dengan mengurangi pengunjung, terus membagi menjadi beberapa kloter atau dengan menanam tanaman. Iya, di sekitar dua jadi jalan tersebut ya. Iya, betul sekali. Beri aplaus lagi, Bang. Oke, sekarang karena sudah selesai, saatnya adalah post test. Ya, seperti biasa post test ya. Ya, untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, sudah. Ini soal post testnya untuk dikerjakan ya. Sudah selesai, Mbak? Sudah. Oke, sudah ya. Sekarang lanjut. Sekarang buka Mentimeter, Mbak. Sudah, oke. Silakan ditulis kira-kira apa saja ya, apa yang mempelajari hari ini. Yang ditambah, Mbak, apa? Oh iya, barcode-nya 33117071, Mbak. Coba. Iya, stalaktit. Terus apa lagi? Kemudian ya, apa yang belum kalian lakukan? Ya, ini udah ada jawabannya ya. Pertama, belum melakukan percobaan reaksi reversibel. Oh iya, betul. Kemudian apa ini? Oh, koefisiennya masih ada beberapa yang belum ya. Terakhir, Mbak, ini. Nah, apa
Apakah kalian lebih mengerti pergeseran kesetimbangan daripada sebelumnya? Oke, silahkan berikan suaranya kalian. Oke, sip. Ya, oke. Karena sudah ya Mbak ya. Cukup untuk refleksi kali ini, berarti refleksinya pertama mempelajari kesetimbangan, kemudian yang belum dipelajari adalah cara penulisan angka indeks ataupun senyawa kimia dalam PPT gitu ya. Kalau misalnya untuk Canva berarti bisa screenshot, boleh. Mudah ya Mbak ya? Amin. Oke, Ustazah akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Silahkan disiapkan terlebih dahulu Mbak. Biasa, belajar. Salam.